Siapa sangka, di balik tubuh penuh tato dan gaya bicara ceplas-ceplos, tersembunyi kisah kepemimpinan desa yang tak biasa. Hoho Alkaf, nama yang mungkin terdengar nyeleneh bagi sebagian orang, kini mencuat sebagai salah satu kepala desa paling progresif di Banjarnegara. Di tengah arus ketidakpercayaan terhadap aparatur desa yang kerap dicap rakus dan manipulatif, sosok ini muncul bak oase di padang tandus integritas birokrasi. Kisah tentang kepala desa kerap dibayangi oleh skandal, dari penyalahgunaan dana, proyek fiktif, hingga gaya hidup mewah yang ditopang oleh anggaran negara. Masih segar dalam ingatan publik bagaimana ex-kepala desa di Banyuwangi terseret dugaan penyelewengan dana miliaran rupiah. Bahkan ada yang menjadikan dana desa sebagai alat pendongkrak gaya hidup. Mobil sport, rumah mewah, hingga biaya untuk menyembunyikan selingkuhan. Tapi, ia datang dengan cerita lain. Dilantik pada 2019, Hoho Alkaf tidak hanya menang dalam perolehan suara. Ia unggul telak, hampir 1.900 suara berhasil ia raih, meninggalkan jauh dua pesaingnya. Bahkan jika keduanya digabung. Kemenangan itu bukan sekedar hasil dari popularitas atau penampilan nyentrik, tapi cerminan kepercayaan warga terhadap visi dan aksi yang ditawarkannya. Sejak hari pertama menjabat, Hoho tidak duduk di balik meja menunggu laporan. Ia langsung menyumbangkan mobil pribadinya untuk dijadikan ambulans desa. Mobil itu bukan hasil lelang proyek, bukan pula dari APBDes. Murni dari kantongnya sendiri, digunakan untuk mengantar warga yang melahirkan, sakit, bahkan dalam keadaan darurat lainnya. Di tengah banyaknya pejabat yang berlomba-lomba membuat proyek pengadaan, Hoho justru memilih turun langsung, merogoh kocek pribadi, dan melayani dengan cara paling mendasar. Jalan desa sepanjang 700 meter yang menghubungkan Purwasaba dengan desa tetangga pun dibangun bukan dengan dana pemerintah, tapi dengan modal pribadi. Kini, jalan itu menjadi akses vital bagi warga. Di saat kepala desa lain sibuk dengan proposal dan laporan, Hoho justru menanamkan investasinya pada ketahanan pangan. Ia membangun peternakan ayam yang setiap harinya menghasilkan 2.500 butir telur. Ada pula ternak sapi dan lahan sawah produktif yang dikelola BUMDes, menyumbangkan hingga Rp800.000 per hari ke kas desa. Yang membedakan bukan hanya hasilnya, tapi juga sistemnya. Warga desa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Tiap bulan, pekerja digilir agar semua mendapat kesempatan. Tidak ada pengkotak-kotakan. Semua terlibat, semua bisa tumbuh. Ini bukan cerita indah di atas kertas, melainkan realita yang bisa dijumpai siapa saja yang menjejakkan kaki di Purwasaba. Gebrakan demi gebrakan itu bahkan membuat politisi senior Deddy Mulyadi datang langsung ke desa tersebut. Dalam kunjungannya, Deddy menyebut pembangunan di Purwasaba sebagai investasi jangka panjang yang strategis. Ia memuji Hoho sebagai pemimpin yang tidak hanya bertato di tubuh, tapi juga menorehkan warna pada wajah desanya. Hidup, tumbuh, dan membanggakan. Namun, seperti biasa, tidak semua orang senang melihat cahaya terang. Isu miring pun menyeruak. Hoho dituding ingin menjadi calo terminal selepas menjabat, tapi ia menanggapi dengan santai, bukan dengan klarifikasi berbelit, melainkan dengan rencana sederhana. Kembali bertani, beternak, dan memelihara kambing. Itu lebih menenangkan, katanya, seolah menertawakan anggapan bahwa jabatan adalah satu-satunya puncak pencapaian. Siapa sebenarnya Hoho Alkaf? Lahir tahun 1988, Welas Yuni Nugroho alias Hoho Alkaf bukan anak kemarin sore. Ia tumbuh di keluarga pebisnis konstruksi. Ayahnya, Haji Siswoyo Siswoharsono, pernah menjadi anggota DPRD dan kepala desa. Sejak muda, Hoho sudah bergelut dengan dunia proyek. Bahkan sebelum menjabat, ia sudah memiliki usaha alat berat di Jakarta. Masa mudanya pun tak lepas dari warna pemberontakan, tawuran, mabuk, film gangster, hingga tato di sekujur tubuh. Tapi di balik semua itu,
Ia juga seorang sarjana dari Universitas Sultan Agung Semarang. Kombinasi unik antara jalanan dan akademik, antara ketegasan dan empati. Gaya kepemimpinannya pun tak kalah unik. Ia tak ragu live streaming di lokasi proyek, menanggapi langsung isu-isu yang beredar, bahkan membongkar sendiri persoalan-persoalan di desanya. Keberaniannya dalam berkomunikasi membuatnya bukan sekedar pejabat, tetapi representasi warga yang nyata. Desa Purwasaba kini berubah. Jalan-jalan yang dulu becek dan penuh lumpur kini sudah mulus. Akses menuju puskesmas dan balai desa semakin mudah. Wilayah yang dahulu terpinggirkan kini menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan. Warga tidak hanya mendapat jalan yang nyaman, tapi juga pemandangan hamparan sawah yang asri, semacam bonus dari pembangunan yang menyeluruh. Hoho Alkaf telah mengubah cara kita memandang seorang kepala desa, bahwa kepemimpinan tidak harus datang dari jas dan dasi, bahwa pengabdian tak selalu berpakaian rapi, terkadang justru hadir dalam bentuk paling tak terduga. Tubuh penuh tato, ucapan belak-belakan, dan tangan yang selalu siap bekerja. Dan mungkin di zaman penuh pencitraan ini, pemimpin sejati memang harus terlihat sedikit berantakan agar dipercaya sungguh-sungguh.